Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat pizza mini ekonomis hanya menggunakan tepung terigu curah, tapi rasanya luar biasa enak, teksturnya juga lembut. Bagi teman-teman yang udah penasaran gimana caranya aku buat, yuk simak terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 140 ml air putih, kemudian setengah sendok makan ragi instan, lalu 2 sendok makan gula pasir. Ketiga bahan ini kita akan aduk, kemudian kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit untuk memastikan raginya masih aktif atau tidak ya. Setelah kurang lebih 10 menit, ini raginya sudah muncul gelembung-gelembung seperti ini, tandanya raginya masih aktif ya. Lanjut kita masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah bersih, kemudian tuang air raginya lalu kita uleni sampai setengah kalis. Nah, setelah adonan setengah kalis seperti ini, kita akan masukkan setengah sendok TSP. Kemudian uleni kembali sampai benar-benar tercampur dengan rata. Dan setelah rata, kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram margarin. Lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita lanjut uleni adonan ini sampai benar-benar kalis ya. Untuk adonan pizza ini menurut saya tidak perlu terlalu kalis elastis ya, cukup kalis dan adonannya halus seperti ini sudah cukup. Kemudian kita bulatkan seperti ini, lalu kita tutup dan kita proofing selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam adonannya kita proofing, adonannya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita kempeskan adonannya, lalu kita pindahkan ke meja kerja. Jangan lupa kita taburi alas kerjanya dengan tepung terigu seperti ini agar adonannya tidak lengket ya teman-teman. Lanjut kita bagi adonan pizzanya. Di sini saya bagi menjadi 31 bagian atau kalau ditimbang kira-kira sekitar 18 sampai 19 gram ya teman-teman. Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa merondingnya ya agar permukaannya lebih halus. Saya hanya menggunakan cara seperti ini untuk membulatkan adonan agar kerjanya lebih cepat. Setelah semuanya kita bulat-bulatkan, kemudian kita pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan alat apa aja yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Nah, kira-kira tipisnya seperti ini. Lanjut, setelah semua adonan kita pipihkan, kemudian kita akan pindahkan ke dalam loyang. Saya menggunakan loyang kue kering seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan loyang apa aja yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian kita bentuk pizzanya seperti ini. Nah, kita tekan-tekan menggunakan jari seperti ini agar membentuk seperti pizza ya. Dan lakukan sampai adonannya selesai. Saat kita pipihkan seperti ini, doknya ini memang benar-benar tipis ya teman-teman, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti dia akan mengembang saat kita proofing kembali. Setelah semua selesai, kita akan istirahatkan kembali adonannya ini selama kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan 2 buah sosis. Sosisnya ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Lanjut kita tusuk pizzanya menggunakan garpu seperti ini agar saat kita panggang nanti toppingnya itu matangnya merata. Kemudian kita akan topping menggunakan saus bolognese seperti ini. Teman-teman bisa menggantinya dengan saus tomat ya untuk versi lebih ekonomis. Tapi menurut saya jika menggunakan saus bolognese seperti ini rasanya benar-benar juara ya teman-teman. Jadi saran saya jangan diganti, tetap menggunakan saus bolognese seperti ini. Lanjut kita topping menggunakan sosis. Kita tata sosisnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video.
Dan setelah semua selesai di topping, kita parutkan sedikit keju seperti ini agar tampilannya lebih cantik dan rasanya tambah enak. Lanjut kita panggang menggunakan api sedang cenderung besar ya. Ini tidak perlu terlalu lama pemanggangannya, saya panggang kira-kira sekitar 10 menit sampai 15 menit aja, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 10 sampai 15 menit dipanggang, pizzanya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita oles tepinya seperti ini agar tetap lembut dan memberikan kesan mengkilat ya teman-teman di pinggirannya. Setelah semua selesai dioles margarin, kita tambahkan secukupnya mayones. Kemudian secukupnya saus tomat atau saus cabai, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini hasilnya Masya Allah cantik banget. Ini hanya menggunakan 250 gram terigu, tapi hasilnya sebanyak ini. Teman-teman wajib cobain di rumah ya. Nah, ini saya akan coba cicipi. Walaupun hanya menggunakan tepung curah dan tanpa telur, tapi hasilnya benar-benar lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan cara membuatnya? Bahan-bahannya sangat ekonomis tapi rasanya luar biasa enak. Rekomen banget ya. Nah, untuk packingnya teman-teman bisa menggunakan plastik OPP. Untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan dengan hasil pizzanya masing-masing ya. Pizza mini ini bisa dijual satuan atau bisa juga dijual per box seperti ini ya. Sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa bantu subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.